Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue. Sekarang kita sudah berada di chapter 11. Sekarang ini materinya adalah heading search dan juga pagination ya. Nah, di chapter sebelumnya kita sudah berhasil mengimprovisasi dashboard menggunakan initial loading performance menggunakan streaming ya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan Next.js API, yaitu use params, use path name, dan juga use router. Nah, use path name ini kita sudah pernah memakainya pada materi link ya, yang kita gunakan untuk membuat sebuah active link di site navigation gitu. Nah, sekarang ada tambahan yaitu use params dan juga use router. Yang kedua ini kita akan mengimplementasikan search dan juga pagination URL search param. Nah, di sini pada bagian invoice.tsx, di bagian subfolder invoice di bagian page.tsx, kita disuruh untuk paste kode yang sudah diberikan ini. Oke. Kita buka di bagian code editor kita ya. Dashboard page.tsx, ini kita bisa paste aja. Oke. Nah, di sini oke, kita disuruh spend beberapa waktu ya untuk membaca kodenya dan menelaah kodenya ya pada halaman dan komponen yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada search, ada text search ya. Ini untuk user melakukan pencarian pada spesifik invoice. Lalu ada pagination. Ini untuk user menavigasi antara halaman pada invoice. Setelah itu table untuk display invoice. Your search functionally will span the client and the server. When a user search invoice from the client, the URL params will be updated. Nah, jadi katanya kalau nanti usernya melakukan pencarian pada inputan search, itu URL-nya akan update gitu. And the table will re-render on the server with the new data. Oke. Jadi kita coba cek dulu ya di sini. Oke, pagination-nya sudah diimport, table sudah diimport, ada table skeleton dan juga menggunakan suspense untuk melakukan wrap table-nya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Kenapa di sini katanya menggunakan URL param gitu? Jadi kan udah dikasih tahu ya tadi katanya kita akan menggunakan URL search param untuk memanajemen search state. Nah, pattern ini mungkin terasa baru jika kita menggunakan di client side state katanya. Di sini ada dua keuntungan menggunakan search URL param. Yang pertama, ada bookmarkable dan shareable URL. Jadi kalau misalnya di URL misalnya kayak gini nih, ini kan seperti ini kita bisa tanda tanya gitu misalnya. Search sama dengan pencarian kita misalnya ya, pencarian. Nah, itu kalau misalnya kita inputkan pencarian itu URL-nya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Oke. Dan ini kita bisa share. Jadi ketika user lain gitu misalnya melakukan visit URL ini, itu otomatis dia sudah mencari data dengan kata yang sesuai dengan pencarian gitu. Lalu ini juga bisa di bookmark, jadi bisa disimpan gitu datanya. Kalau suatu waktu user butuh untuk data pencarian misalnya yang ada kata pencariannya, itu user bisa langsung open di bookmark tanpa harus melakukan pencarian lagi. Harus melakukan input teks pada si inputan search itu sendiri. Nah, lalu kedua ada server-side rendering dan juga initial load. URL parameter can be directly consumed. URL parameter bisa secara langsung konsumsi di dalam server untuk merender initial state. Ini akan memudahkan kita untuk menghandle server rendering. Lalu yang ketiga ada analytics dan tracking. Nah, mempunyai search query dan filter langsung di URL itu akan membuat mudah ya untuk track user tanpa menggunakan additional client logic gitu.
Nah, di sini kita akan belajar bagaimana search itu jadi berfungsi ya. Kalau di sini kan sudah ditambahkan di import-import, cuman masih ada di komen-komen ya. Nah, di sini oke, kita bisa menggunakan search param katanya ya. Search param ini untuk mengakses parameter pada URL saat ini ya. For example, the search param in this URL. Nah, ini ya. Nah, tadi kan di sini menggunakan search sama dengan ya. Jadi tanda tanya search sama dengan gitu. Kalau di sini katanya itu nanti akan menjadi tanda tanya page sama dengan 1. Dan nah, search-nya adalah menggunakan parameter query gitu. Oke. Jadi untuk page ini adalah untuk pagination nantinya, dan query ini adalah search-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak ada query, ya berarti page 1. Kalau kita pindah pindah page ya, pagination-nya kita klik itu kedua misalnya, jadi page 2, lalu kita baru tulis nih, query-nya adalah pending. Jadi page sama dengan 2 dan query sama dengan pending gitu. Nah, ini oke, akan jadi seperti ini, page 1 query pending. Nah, ini ya, ini parameternya. Seperti ini jadinya. Oke, lalu untuk use path name di sini pada root dashboard invoices, use path name akan mereturn dashboard invoices gitu. Jadi kan domainnya nih ya, nanti domainnya nih misalnya localhost ini domain, lalu ini adalah rootsnya nih dashboard. Nah, berarti kalau kita menggunakan use path name di sini, berarti dia akan mengambil dashboard ini. Nah, kalau invoice dia ngambilnya berarti dashboard/invoice kayak gini. Oke, lalu use router nih. Use router akan mengaktifkan navigasi between antara root dengan klien komponen secara programatik. Nah, di sini ada multiple methods yang kita bisa gunakan katanya. Nih, di sini kalian bisa cek juga. Nah, ini ya. Kalian bisa cek di sini. Oke, kita kembali lagi dulu di sini. Here's quick overview of the implementation step. Jadi yang pertama itu akan mengcapture user input, yang kedua mengupdate URL dengan search param. Lalu keep the URL berarti itu async with the input file. Keep the URL in sync with the input file. Jadi akan menyimpan URL in sync di sinkron dengan input field. Setelah itu update the table reflect. Nah, jadi akan mengupdate sebuah table yang direfleksi dari search query itu. Nah, yang pertama di sini untuk mengcapture user input. Oke. Go to search component. Nah, di sini kita bisa lihat ada use client. Di sini menggunakan client komponen ya, yang artinya kita bisa menggunakan event listener dan juga hooks. Lalu ada inputnya. Di sini ada search input. Oke. Kita buka dulu pada bagian search di sini ya, untuk file search.tsx. Oke. Wait. Export default function placeholdernya string. Nah, di sini kita disuruh membuat handle search ya, function, dan juga add onChange listener ke dalam inputan elemen gitu. OnChange ini akan invoke handle search ketika input itu berubah gitu. Oke, kita bisa copy aja seperti ini. Lalu di bagian inputnya ini kita tambahkan onChange. Nah, jadi onChange ini akan menggunakan sebuah fungsi dari handle search ini ya. Nah, ini adalah sebuah termnya adalah string gitu. Nanti akan dilakukan print pada log di sini. Nah, ini adalah target dari value yang diinputkan pada elemen input ini sendiri gitu. Nah, di sini test that is working correctly, that open console on your developer tools, then tap into the search file. You should see them the search term logged in the console. Oke, coba kita cek.
kita ke invoice ya. Nah, di sini udah ada untuk search-nya. Di sini coba kita inspect, katanya itu di di sini ya. Berarti kita bagian konsol. Oke, coba kita tambahkan pencarian misalnya pending. Nah, ini ya. Jadi ini adalah data dari query kita itu. Oke, berarti sampai sini sudah aman. Kita bisa lanjut. Kita akan mengupdate nih. Kalau di sini kan baru kita konsol aja ya. Tadi ini baru kita konsol nih. Tapi untuk URL-nya itu belum berubah. Sekarang kita akan mengupdate nih menggunakan user param di sini. Oke, kita bisa import user params. Oke. Setelah itu kita akan membuat variabel untuk search paramnya di sini ya. Di atasnya function handle search. Oke. Setelah itu kita bisa tambahkan di bagian handle search const param gitu. Jadi new URL search param dengan parameternya adalah search param ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat kondisi if else di sini ya. Jika term terpenuhi, maka parameternya akan di set query dan juga si term itu sendiri gitu. Jadi kalau ada inputannya, ada value dalam inputannya, maka si URL-nya ya akan diubah dengan query dan juga termnya gitu. Kalau misalnya nggak ada datanya, kita delete nih di bagian inputan nih, kosong kayak gini, maka nanti datanya akan dihapus lagi jadi seperti ini lagi gitu. Kita coba ya. Kita copy aja deh. Oke. Ini bisa kita hapus konsolnya. Oke. Ini seperti itu. Sekarang kita bisa menggunakan use router dan juga use path name untuk mengupdate URL katanya. Jadi kita bisa import use path name dan juga use router. Oke. Bisa kita koma use path name dan juga use router. Oke. Setelah itu kita juga menambahkan ini ya variabelnya untuk path name dan juga untuk use router. Jadi untuk use routernya di sini menggunakan replace. Oke. Kita bisa menggunakan replace ini ya, replace. Jadi akan melakukan replace pada URL-nya nanti. Oke. Setelah itu kita bisa replace. Nah, else kalau nggak ada si term ya, ini kita bisa replace path name menjadi params to string. Kita bisa save. Oke. Nah, jadi path name ini adalah path saat ini. Untuk kasus sekali ini adalah di invoice. Lalu ketika user types di search bar params to string, nah ini akan menginput kepada URL format gitu ya nantinya. Nah, replace path name params to string ini itu akan mengupdate URL dengan search data yang user inputkan gitu. For example, yang tadi ya, misal kita mengupdate nih pending, jadi query sama dengan pending gitu. Kalau di sini contohnya adalah Lee, berarti query-nya menjadi Lee gitu. Nah, URL akan diupdate tanpa reload page gitu. Thanks to Next.js client-side navigation. Oke, which you learn about the chapter on navigation between the page. Nah, enaknya menggunakan Next.js itu kita ketika URL yang berubah itu tidak merefresh jadinya. Jadi tidak perlu melakukan load ulang gitu loh. Jadi ini kalau bisa kita tanpa menggunakan Next.js ya, itu bisa disebut dengan mirip-mirip dengan apa namanya, JavaScript apa ya namanya, ya JavaScript, cuma gue lupa. Coba kita cari dulu ya JavaScript without ayak dengan ayak ya. JavaScript ayak, jadi mirip-mirip seperti itu. Ini bisa kita refresh coba. Nah, ini udah kosong ya semuanya. Coba kita search pending ya. Sekarang kita udah muncul nih pending, query sama dengan pending. Sekarang kalau kita hapus ya, kalau kita hapus di sini set ya, dia akan hilang lagi di sini. Nah, itulah mengapa di sini di delete ya. Kalau nggak ada itu akan di delete gitu. Dan ini tugasnya untuk mereplace
Oke, dan ini tidak di reload. Kalau kita cek lagi, ya halaman tidak di reload gitu. Jadi performa web kita pun akan sangat cepat dan juga akan menjadi experience yang baik sekali kepada user kita nantinya. Oke. Kita akan keep URL dan juga import pada sinkron ini. Oke. Untuk make sure ya, memastikan input field di dalam sync dengan URL dan juga akan will be populated when ketika di share, kita bisa menggunakan default value to input by reading search param. Oke, di sini kita bisa tambahkan sebuah default value-nya pada search paramnya ya. Jadi ketika user ya nantinya nih, coba kita cek, kita tambahkan dulu aja. Oke, ketika user seperti ini tadi, ketika user membagikan URL-nya dan user lain mengakses gitu ya. Nah, dia kalau seperti ini ya, itu tidak otomatis mengambil dari sini. Nah, kita menggunakan default value di sini agar apa? Kita bisa lihat ya di sini kosong kan? Agar nantinya kalau kita akses seperti ini, ini udah otomatis masuk ke sini. Sekarang kan nggak ada ya kalau kita refresh ya, karena dia tidak ngambil dari sini. Oke. Sekarang kalau kita save, di sini kita save. Kalau kita refresh, ya dia udah muncul nih sekarang. Coba kalau kita ganti misalnya pending, dia juga udah muncul jadi pending gitu. Oke. Jadi kalau untuk default value itu dan value itu jadi gini, kalau default value itu masih bisa dikontrol atau masih bisa kita ubah-ubah gitu. Tapi kalau value itu seperti static. Jadi kalau default value itu mirip-mirip dynamic ya. Kalau untuk value itu uncontrolled, jadi tidak bisa diubah-ubah gitu maksudnya, karena sudah static ada di dalam kode kita gitu. Jadi kita menggunakan default value. Oke. Sekarang kita coba untuk nextnya itu mengupdate table ya. Oke. Navigate back to the invoice page component accept called search param. Kita bisa paste current URL pada table komponen gitu. Nah, oke. Kita balik lagi ke bagian page.tsx di sini. Ini kita bisa copy aja ya untuk mempercepat waktu. Oke. Kita bisa paste di sini ya. Seperti ini. Nah, jadi ini page dari invoice akan menerima sebuah parameter, yaitu ada dua nih search param ini. Ada query dan juga ada page. Nah, query-nya diambil dari search param ini ya, .query. Kalau nggak ada maka kosong atau null. Nah, untuk current page itu ngambil juga page mana nih kita sedang beradanya gitu, menggunakan number dari bagian parameter search param .page ini. Oke, kalau nggak ada berarti kita secara default akan menggunakan 1 sebagai angkanya gitu. Oke. Di sini kita bisa uncomment pada bagian suspend. Oke, untuk tabelnya dan juga untuk pagination. Oke, pagination belum ya. Kita sampai di table dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa jika kita menavigate table komponen, kita akan melihat ada dua probes, query dan current page, yang akan diparsing untuk fetch filtered invoice function yang return invoice yang sesuai dengan query kita. Oke, kita coba cek lagi pada invoice table. Itu ada di table apa di mana ya? Oke, di sini ya, di fetch filtered invoice. Ya, invoice table, ada query dan juga ada current page. Oke. Nah, dengan perubahan ini kita disuruh tes, dan jika kita melihat search for term, kita akan mengupdate URL dan kita akan melakukan send request kepada server untuk melakukan fetching ulang data dari server, dan hanya invoice yang match yang akan dikembalikan gitu ketika kita menggunakan use params versus search param probe. Nah, kita bisa menotice ya di sini kita menggunakan different way atau dua cara berbeda ya untuk mengekstrak search param. Whether you use one or two other depends on whether you're working the client on the server. Nah, untuk text search di sini ini adalah kain komponen, kita menggunakan use search param. Nah,
Kalau table ini adalah server komponen untuk melakukan fetching datanya. Jadi kita passingnya menggunakan search param gitu. Jadi ada dua ya, use search param dan juga ada search param. Kalau kita ada di client komponen, kita menggunakan use search param. Kalau kita ada di server, kita menggunakan search param. Oke, kita bisa langsung lagi cek lagi mungkin ya di bagian sini ya. Oke, ini udah ada datanya sekarang. Coba kita reverse lagi. Ini pending ya. Dia akan melakukan fetch yang pending aja nih di sini. Coba kita close dulu untuk terminalnya. Kita bisa hapus. Nah, dia akan muncul ya di sini ya. Oke, untuk paid dan pending. Sekarang kalau kita ubah menjadi paid, URL-nya akan berubah dan datanya akan dilakukan fetching ulang gitu tanpa merefresh halaman lagi. Oke, untuk itu kita sudah selesai mengimplementasikan sebuah search. Kita bisa melakukan optimisasi katanya di bagian handle search. Kita disuruh menambahkan sebuah console loop. Oke, kita di bagian search. Oke, di sini ya kita tambahkan sebuah console log. Kita bisa save dan tab emit. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya seperti tadi ya, pending itu PEN kayak gitu. Nah, kalau kita emil di sini EMIL gitu. Nah, kita mengupdate setiap kali ada key gitu ya. Nah, therefore query your database on every keystroke. Jadi setiap kita mengetikkan nih sebuah kata nih misalnya nah dia akan search nih, dia akan search EMI, dia akan search EMIL, dia akan search EMIL. Jadi dia akan melakukan search terus gitu. Nah, dia akan menjadi sebuah masalah nih kalau kayak gini nih, karena aplikasi kita kecil ya, tapi kita bisa bayangkan ya jika aplikasi kita mempunyai ribuan user gitu ya, dimana satu persatu di-send requestnya ya kepada database kita menggunakan keystroke nih seperti ini, satu-satu nih kita searchnya. Nah, di sini di bouncing katanya ya, ini adalah programming practice yang akan melimit rate which function can fire. Jadi di case kita hanya perlu query the database ketika user has stop typing. Jadi ketika kita misalnya masih seperti ini nih, EMI. Nah, misalnya kita masih EMI ini ini masih belum dilakukan search karena kita masih dianggap masih melakukan typing, ya. Ini masih belum di search karena kita masih menggunakan typing. Setelah kita stop seperti ini, baru dia akan dilakukan search kayak gitu. Nah, bagaimana debouncing bekerja katanya ya. Jadi menggunakan trigger event, menggunakan wait dan juga execution gitu. Kita bisa implementasi di sini ya. Kita bisa install dulu untuk package-nya dengan menggunakan pnpm user debounce. Oke, kita bisa install. Oke, kita bisa run lagi. Nah, di search komponen kita akan import dengan nama use debounce callback. Oke, di sini ya, import use debounce. Use debounce callback seperti ini di dalam kurung kerawal ya. Tadi udah keinstall belum ya, coba kita cek lagi. Update available. Oke, di sini ada update untuk pnpm-nya. Oke, kita coba untuk update pnpm dulu. Belum ke import kayaknya. Nothing to stop, no server running for restore pnpm. Okay, unable to find the global directory. pnpm set up to create automatically. Global directory. Oke. Coba kita run lagi, kita ulang lagi. Kita copy aja dari sini. Di sini belum ada untuk suggestion-nya. Coba kita cek di package-nya belum masuk ya. Kita install lagi. Wait. 6 deprecated
Unmet peer down. Oke, coba nanti kita akan cek lagi itu. Oke, di sini kita bisa paste dulu deh ya di function handle search. Nah, di sini ya dijelaskan sedikit. Jadi untuk handle search akan menggunakan dbounce callback dengan parameternya adalah term atau si query-nya itu nanti. Nah, dan di sini ada 300 yang berarti ini adalah 300 millisecond. Jadi ketika user tidak melakukan typing selama 300 millisecond, baru datanya akan diparsing ke si page, dan dari page di sini nantinya akan dilakukan query kepada table ya, kepada invoice table itu sendiri nantinya, dan akan di return pada halaman invoice ini nanti sesuai dengan query yang sesuai oleh user inputkan nantinya gitu. Coba kita refresh apakah ada masalah pada di bounce-nya. Coba kita akan inspect ya console. Wait. Nah, ini nggak muncul nih. Kita lepas selama 300 millisecond dia baru muncul ya. Nah, seperti ini gitu. Oke. Berarti sampai sini sudah aman untuk search-nya. Oke. Kita bisa take quiz di sini. Apa masalah dari debouncing yang solve dari search fitur? Nah, ini akan prevents new database query on every keystroke. Oke. Sekarang kita akan menambahkan sebuah pagination ya di sini. Nah, this because the fetch filtered invoice function data ts return maksimum hanya 6 invoice nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi ini sudah di limit gitu. Nah, jadi kalau data kita ada ribuan, kan kita jadinya nggak bisa melihat ya. Ini kan data yang paling baru nih, yang paling baru dimasukin gitu ya. Ini ada September, lalu ada Agustus, jadi mundur secara bukan data yang paling lama gitu jadinya. Oke. Kalau data kita ada banyak, kita nggak bisa melihat nih, kita cuma bisa melihat 6 aja. Makanya ditambahkan sebuah pagination nantinya di sini untuk melihat data-data yang lain gitu. Oke. Kita bisa kembali ke bagian page.tsx pada subfolder invoice. Kita bisa import page invoice per page di sini. Sorry, bukan di search, di page.tsx ya. Oke. Setelah itu kita tambahkan sebuah variabel total page di sini. Setelah itu kita bisa uncomment pada pagination. Oke. Kita bisa refresh halamannya. Belum ada perubahan. Kita bisa buka di bagian pagination ini. Nah, ini kita bisa lakukan uncomment ya. Ini ada di chapter 11. Oke, ini bisa kita uncomment. Sini juga bisa kita uncomment. Wait, oke. Create page URL. Ini ada masalah ya pada create page URL dan juga pada current page. Ini harusnya kita tambahkan lagi ya untuk parameternya di sini current page. Oke, wait, total page, current page. Kita coba cek lagi untuk dokumentasinya. Oke, di sini kita akan import juga untuk page name dan use search param. Oke, ini bisa kita copy. Ini coba kita komen dulu sebentar. Kita import use page name dan juga use params. Oke, kayak gini. Create page URL ya. Kita bisa menambahkan fungsi baru. Ini. Oke.
Jadi create pack URL akan membuat sebuah instance pada search parameter saat ini, dan dia akan mengupdate pack parameter to the provided pack number. Setelah itu akan dikonstruk menjadi full URL using path name dan juga update search parameter. Nah, sisanya dari pagination komponen akan deals with styling and different states, first, last, active, dan juga disable, dan seterusnya. Kita tidak lanjut ke detail ya pada course ini, tapi kita juga bisa melihat juga ya. Jadi terserah gitu kalau kita mau lihat ketika di create pack URL is being called finally when the user, ya, ketika user melakukan type untuk search query yang baru, kita melihat kita bisa mereset ya pack number ke 1 ya. You can do this by updating the handle search function in your search component gitu. Kita bisa copy di bagian sini, kayak di atas terms di sini ya, kita bisa search set ke 1 gitu. Oke, kita matikan dulu coba ya. Oke, coba kita jalankan lagi. Di pagination itu ada error. Kenapa ya ada error ya? All pages generate pagination. Generate pagination, ada error. Problemnya di sini adalah current page used before it is. Oke, coba kita cek lagi current page. Di sini nggak ada current page, jadi kayak ada masalahnya ada di sini. Coba kalau kita tambahkan di sini ya, current page. Oke, I see. Jadi ini bisa tambahkan di bawah sini karena current page ini ada di sini ya, menggunakan number. Oke, sekarang kita bisa coba jalankan kembali untuk aplikasinya. Oke, kita bisa refresh. Nah, paginationnya sekarang sudah muncul di sini. Oke, nah di sini kita bisa lihat. Nah, oke, aman ya untuk invoice-nya. Jadi sudah pada pack berikutnya gitu. Kalau bisa kita cek email. Wait, kita cek lagi. Fill. Gitu ya, ada fill, ada 2, statusnya adalah pending. Oke. Sampai sini harusnya sudah aman untuk pagination. Jadi kita bisa lanjut ke chapter berikutnya.